Pada episode sebelumnya, semua orang percaya bahwa percikan paling cemerlang pasti akan terbang di Immortal Ancient, karena orang-orang ini terlalu luar biasa. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, bulan keempat berlalu. Jalan kuno yang abadi dan berwarna biru. Tempat ini sunyi dan tanpa suara apapun. 3.000 jalur kuno itu kabur. Si Hao adalah satu-satunya yang duduk di sini, diam-diam mempelajari Dao. Setelah berkultivasi dalam keheningan di satu tempat, ia kemudian berjalan ke tempat lain, terus seperti itu selama 4 bulan. Dia bergerak berputar-putar, memahami Dao Agung kuno. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dia tidak lagi hanya duduk di sana, malah berjalan diam-diam, memahami Dao di tangga batu sendirian, seluruh dirinya tenggelam dalam proses ini. Tangganya bersinar, dan banyak batu biru berkelap-kelip dengan cahaya kabur. Dia lupa segalanya, dan seperti mayat yang bergerak, setiap hari, dia terus berjalan. Di dunia luar, ketika orang lain melihat pemandangan ini, mereka semua memperlihatkan tatapan aneh. Apa yang dia coba lakukan? Memahami 3.000 jalur batu biru? Itu jelas mustahil. Waktunya terlalu singkat, terlalu terburu-buru. Lupakan sekarang, bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya di sini, itu masih belum cukup. Saya pikir dia menjadi gila dan bodoh. Lihat, bahkan matanya tanpa kilau, tanpa tujuan saat dia berjalan. Kekuatan hidupnya akan layu. Seorang ahli alam diri sejati dari gerbang hantu Drake Dao berbicara, membawa ekspresi dingin, sekaligus ejekan. Itu karena dia penuh kebencian di dalam. Si Hao telah membunuh terlalu banyak orang, dan bahkan Dewa Surgawi telah hilang. Bahkan sekarang, kita belum melihat dia menunjukkan api yang unik, jadi bagaimana dia bisa menyalakan dirinya sendiri dan membangun landasan keilahian? Menurutku, dia belum menentukan jalan yang jelas untuk dirinya sendiri, hanya berjalan seperti mayat hidup, jelas-jelas sudah gila. Jika dia jatuh karena ini, maka itu akan menjadi lelucon. Gua Awan Api juga memiliki orang-orang yang mencibir. Mereka hanya melihat si Hao berjalan terus-menerus di sepanjang jalur batu biru ini, tidak membuat kemajuan sama sekali. Lupakan tentang benih abadi, atau api kuno, yang mengguncang seluruh 3.000 provinsi, bahkan nyala api roh biasa pun tidak dikeluarkan, jadi mau tak mau mereka bersukacita atas kemalangannya. Semua orang sedang melakukan terobosan, menunjukkan kemajuan yang mengejutkan, akan menunjukkan kemajuan yang lengkap. Namun dia bertindak seperti orang bodoh, tidak tahu harus melanjutkan kemana. Apakah dia hanya menunggu seseorang untuk membunuhnya? Ada terlalu banyak orang di dunia luar, dan tentu saja ada beberapa dari mereka yang memusuhi si Hao. Klan surgawi dan warisan kuno yang menindas provinsi Xin benar-benar membencinya. Selain itu, lupakan yang lainnya, hanya dia yang membunuh 7 dewa di alam bawah, menghancurkan rencana sekte besar itu sudah menimbulkan dendam yang sangat besar. Negara surgawi, dunia bawah tanah, laut binatang, manakah di antara mereka yang tidak menakutkan? Kekuatan mereka luar biasa, cukup membuat hati orang lain bergetar. Bulan kelima berlalu. Si Hao telah melewati setiap rute. Jalur batu biru di belakangnya masih kabur dan tidak jelas. Sedikit cahaya kadang-kadang akan mekar. Sementara itu, di dalam gelembung itu, dunia berbintik-bintik tak berujung. Seberkas cahaya menyala-nyala melesat ke langit, menghamburkan awan. Itu adalah tanda manusia menjadi dewa. Saat ini, 60 hingga 70% orang telah berhasil, yang berarti ada 3 juta atau lebih pakar tertinggi yang kini menjadi dewa. Ini sangat mengerikan. Mereka semua jenius, jadi begitu mereka menunjukkan kekuatan mereka, itu akan sangat mengejutkan. Bahkan beberapa dari talenta luar biasa yang kuat, orang-orang aneh kuno, membuat kemajuan yang mengejutkan, dari waktu ke waktu menampilkan pemandangan tidak teratur yang jarang terlihat sejak zaman kuno, memicu keributan. Ada satu yang menyatu dengan segumpal darah abadi, yang lain menanam pohon kecil, semuanya mengejutkan, tapi kita tidak bisa melihatnya sekarang. Aura mereka terisolasi. Semua individu itu istimewa, memiliki pencerahan yang sangat kuat. Mereka memiliki materi ketuhanan yang benar-benar unik, dan ketika menyatu dengan tubuh asli, itu akan menghasilkan transformasi yang menakjubkan. Saat ini, 3.000 kelopak bunga terus menyinari mereka. Ada beberapa yang berspekulasi bahwa ini mungkin merupakan jenis perlindungan yang unik. Cepat lihat, apa itu?
Dengan apa dia bergabung? Seseorang berteriak ketakutan pada dewa sejati. Dia sepertinya mengabaikan statusnya, dan seperti pemuda yang tidak stabil, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Yang lainnya berbalik, melihat ke arah monumen itu. Mereka tidak bisa tidak mengungkapkan keterkejutannya. Itu adalah orang aneh kuno. Apa yang dia hasilkan bukanlah nyala api yang berharga, melainkan cairan hitam. Ketika dia bergabung dengannya, itu memadamkan api di dalam dirinya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan memadamkan api sucinya? Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi, memperlihatkan ekspresi terkejut. Bahkan beberapa master sekte tergerak dalam hati ketika mereka melihat gumpalan cairan itu. Banyak tokoh besar yang tidak bisa mengenali apa itu, hanya merasa bahwa itu tidak biasa, mengandung banyak hukum alam di dalamnya. Itu mungkin sesuatu yang dihasilkan ketika langit terbuka, ketika langit dan bumi terbuka dan matahari dan bulan terbelah. Mungkinkah ini sumber cairan yang terbentuk dari energi yang paling primitif? Guru sekte surgawi mending berbicara. Ketika semua orang mendengar ini, jantung mereka berdebar kencang, tidak terkecuali master sekte besar dari berbagai sekte. Mata mereka bersinar terang saat mereka menatap ke sana. Hal semacam ini sulit ditemukan di seluruh dunia, sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Dia tiba-tiba menemukannya, menggunakan ini untuk menjadi dewa. Namun, jika ini adalah sumber cairan energi yang paling primitif, apakah itu benar-benar cocok untuk menyulut diri? Ini kemungkinan besar akan memusnahkan api ilahi seseorang, sangat sulit untuk mengubahnya. Kenyataannya, banyak dari mereka sudah bisa melihat bahwa nyala api di dalam tubuhnya semakin redup, seolah-olah akan padam. Orang ini tangguh, menggunakan jalan unik untuk menjadi dewa. Jalan yang dilaluinya tidak secara langsung menyulut diri. Ini adalah jenis benih Dao. Jika dia berhasil, maka itu pasti akan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Suara wanita terdengar dari dalam kereta perang berwarna perak, seseorang dari klan kaisar dunia saat ini. Segera setelah itu, semua orang melihat orang ini dikelilingi oleh cahaya gelap, menyembunyikan seluruh tubuhnya dari pandangan. Karena itu, tidak ada lagi yang bisa mengamatinya. Haruskah kita pergi dan melihat 6 Raja Mahkota Ning Chuan? Seseorang berkata. Sesosok muncul di sebuah monumen, tubuhnya ditutupi pakaian putih, bahkan sepatu dan kaos kakinya pun putih, tidak ternoda setitik pun debu. Dia seperti makhluk abadi sejati yang muncul di dunia ini. Dia memiliki rambut perak panjang yang tersebar di bahu dan punggungnya, sangat cemerlang. Wajahnya tampan sampai tingkat yang tidak realistis, lebih cantik dari kebanyakan gadis. Dia belum bergerak. Ada kotak berharga di sisinya yang disegel, tetapi dari waktu ke waktu mengeluarkan fluktuasi misterius. Seolah-olah ada sesuatu yang merembes bahkan ketika mereka dipisahkan oleh Immortal Ancient. Hal ini membuat pikiran semua orang terguncang. Apa itu tadi? Dengan apa Ning Chuan bergabung sehingga memungkinkan dirinya menjalani transformasi paling kuat, mencapai puncak tertinggi? Sudah beberapa bulan berlalu, jadi mengapa Ning Chuan belum melakukan apapun? Apa yang dia tunggu? Semua orang ragu, dan pada saat yang sama, mereka merasa sangat penasaran dengan apa yang tersegel di dalam kasus tersebut. Benda itu pastinya tidak kalah dengan pohon kecil 10 Raja Mahkota. Ini benar-benar menantang surga. Seorang master sekte berbicara. Ini masih bukan cara yang tepat. Meskipun kita semua tahu bahwa begitu dia menjadi dewa, dia akan mampu mengabaikan masa, melakukan hal seperti ini cukup berbahaya. Jika dia akhirnya tertinggal, begitu orang lain muncul, mereka mungkin akan mengejarnya untuk memburunya. Seseorang berkata, ini jelas bukan komentar yang tidak berdasar. Itu realistis dan kejam. Orang-orang terkuat di dunia ini dan orang-orang aneh kuno pasti akan berjuang dalam perjuangan hidup dan mati. Bagaimana mereka yang keluar lebih awal bisa melewatkan kesempatan ini? Tiba-tiba, di monumen lain, cahaya cemerlang meluap ke langit, menarik perhatian semua orang, dan itu juga membuat wajah beberapa sekte besar menunduk, mata mereka dingin. Seseorang mengambil tindakan, memulai pembantaian. Beberapa ahli yang kuat menjadi dewa, dan setelah mengkonsolidasikan wilayah budidaya mereka, mulai bergerak di sekitar gelembung dunia kuno, mengejar dan menyerang lawan. Pada saat yang sama, ada beberapa orang dengan ambisi yang sangat besar, langsung bergegas menuju makhluk muda tertinggi yang memiliki reputasi besar di dunia luar yang belum keluar dari isolasi untuk membunuh mereka.
Makhluk yang menjadi dewa tidak mudah terlibat perkelahian di antara mereka sendiri, jika tidak maka akan terjadi kekacauan besar. Meskipun demikian, keadaan masih terlihat buruk. Benih bencana telah ditanam, dan gelombang besar akan terjadi. Ah! Di depan sebuah monumen, seorang tetua meraung dengan marah. Kemudian, banyak orang dari warisan ini meraung keras, merasa sangat sedih. Seorang wanita parubaya bahkan mengeluarkan ratapan yang membelah paru-parunya. Apa yang telah terjadi? Bakat luar biasa telah jatuh. Sebelum dia menyalakan api ilahi, tempat isolasinya ditemukan oleh ahli tertinggi yang menjadi dewa, dan akibatnya dia langsung dibunuh. Ini jelas sebuah tragedi. Dia awalnya adalah bakat luar biasa yang sangat mempesona yang pasti akan mendapatkan keberuntungan alam yang besar di Immortal Ancient, namun dia ditebas begitu saja. Itu benar-benar membuat orang kaget dan kesal. Dia berasal dari siapa? Aku akan memusnahkan mereka. Seseorang meraung dengan marah. Seorang kultivator lepas, kami tidak dapat mengenali siapa dia. Selain itu, dia mempunyai metode yang agak aneh, menyembunyikan penampilan aslinya. Dengan Immortal Ancient memisahkan kita, bahkan Master Sekte pun tidak bisa melihatnya. Adegan kematian mulai terjadi lagi dan lagi. Hal itu menjadi semakin kejam. Ketika semua orang bergerak dan mencari peluang, kematian tidak dapat dihindari. Immortal Ancient memiliki keberuntungan alami, tetapi itu juga merupakan tempat yang penuh bahaya. Makhluk macam apa itu? Ada ras yang kuat di dalam Immortal Ancient? Seseorang berteriak keras karena terkejut. Dalam 1000 dunia kecil terdapat kota hitam yang sangat besar. Beberapa makhluk seperti prajurit abadi bergegas keluar, armor mereka menakutkan. Mereka menyerang dengan kejam, membunuh cukup banyak orang luar, kabut berdarah beterbangan. Di dunia kuno lain yang kabur, ada banyak serangga. Mereka membentuk aliran cahaya yang mengalir, melahap beberapa puluh ahli yang telah menjadi dewa hingga hanya kerangka putih dengan gumpalan darah yang tersisa. Namun, secara umum, sebagian besar masyarakat tidak terpengaruh. Mereka juga bisa memperoleh hasil panen yang bagus. Hidup dan mati bagaikan lemparan koin. Jika ada 9 peluang kematian dan 1 peluang hidup, siapa yang bersedia datang dan menceburkan diri ke dalam bencana seperti ngengat ke dalam api? Hehe, haha, orang-orang gerbang hantu Drake Dao tertawa terbahak-bahak. Banyak orang menghela nafas lega, memperlihatkan ekspresi bahagia. Setelah 5 bulan, bakat luar biasa kami telah berhasil, menyulut dirinya dan menjadi dewa. Kata Dewa Surgawi dengan gembira. Kita harus memahami bahwa bakat luar biasa ini bukanlah bakat biasa. Dia luar biasa kuat, melakukan perjalanan tanpa hambatan ke banyak provinsi, belum pernah bertemu tandingannya sebelumnya. Selain itu, api kuno yang diperolehnya juga luar biasa. Jelas terlihat bahwa sekarang bakat luar biasa gerbang hantu Drake Dao meningkat, tidak ada kecelakaan yang akan terjadi lagi. Dia tidak hanya memiliki kualifikasi untuk mendapatkan keberuntungan alam terbesar, dia juga bisa membantai ahli lainnya. Gua Awan Api, Lembah Sejati Luofu dan sekte lainnya memiliki hubungan persahabatan. Mereka semua adalah warisan yang kaya dan berkuasa dari alam yang lebih tinggi, yang bertugas menindas keturunan dengan darah orang berdosa. Mereka semua berada di masa keemasan dengan murid-murid yang luar biasa. Mereka juga berharap mereka segera bangkit. Bakat luar biasa klanku tidak jauh dari jalur 3000 batu biru. Jika dia bisa mengetahui keturunan darah orang berdosa itu, maka itu bagus. Dia bisa pergi dan menyingkirkannya. Pasti akan ada peluang. Setelah menjadi dewa, indera ketuhanannya akan tajam. Ada juga sekelompok orang berkumpul di sekelilingnya yang akan mendengarkan perintahnya. Begitu mereka melihat sekeliling dengan cermat, mereka pasti akan menemukannya. Senyuman di wajah orang-orang gerbang hantu Drake Dao menjadi semakin besar. Mereka sangat membenci Si Hao, ingin melihatnya mati. Pada saat yang sama, dunia bawah tanah, negeri surgawi, laut binatang, dan warisan lainnya juga memiliki orang-orang yang tertawa terbahak-bahak, karena beberapa keturunan mereka yang kuat menjadi dewa juga, menjadi lebih kuat. Segera setelah itu, beberapa orang memusatkan perhatian mereka pada Si Hao lagi, melihat bagaimana keadaannya. Ketika mereka melihat situasi Si Hao saat ini, orang-orang gerbang hantu Drake Dao tersenyum lebih lebar. Suasana hati mereka sangat baik, karena dia masih belum menyalakan api sucinya. Benar-benar menarik.
Bahkan tidak ada sedikit pun aktivitas. Sepertinya tidak perlu bakat luar biasa klanku untuk membunuhnya. Beberapa dewa saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Orang-orang gerbang hantu Drake Dao tersenyum. Bagus, makhluk muda tertinggi nomor 1 di klanku juga akan keluar. Orang-orang lembah sejati Luofu bersukaria dan merasa gembira. Ini lebih baik lagi. Saya yakin mereka akan mencari keturunan darah orang berdosa itu juga. Tidak mungkin dia bisa tetap hidup. Seseorang berkata. Tiba-tiba ada aktivitas dari sebuah tugu. Semua orang mengetahui bahwa Si Hao membuat beberapa kemajuan, akhirnya melakukan sesuatu. Dia duduk di sana, tubuhnya bersinar. Itu bukanlah api biasa, tapi simbol Dao yang hebat. Untaian demi untaiannya berputar mengelilingi dagingnya, berkembang dengan indah. Semua orang terkejut. Mereka mengamatinya dengan cermat. Segera setelah itu, seseorang tertawa. Itu karena mereka mengetahui bahwa dia tiba-tiba membakar dirinya sendiri. Haha, orang-orang gerbang hantu Drake Dao adalah yang paling senang, tawa mereka memekakkan telinga. Mereka mengejek, dia benar-benar membakar tubuhnya sendiri hingga berlubang satu demi satu. Sungguh menakjubkan, setelah berbulan-bulan terdiam dan memahami dengan pahit, dia melakukan hal bodoh seperti ini. Saya yakin tidak ada gunanya mengirim siapapun untuk membunuhnya. Dia hampir membakar dirinya sendiri sampai mati. Orang-orang ini tertawa terbahak-bahak. Namun, Master Dao tua gerbang hantu Drake Dao, dan Master Gua Awan Api tidak mengatakan apa-apa, pupil mereka berkontraksi, menatap pemuda itu. Wajah mereka menunjukkan ekspresi serius. Si Hao duduk di sana, tubuhnya terus gemetar. Itu karena dia saat ini sedang kesakitan. Tubuhnya melepaskan helai demi helai simbol cahaya api, membakarnya hingga dagingnya hancur parah. Persis seperti yang dikatakan dunia luar. Ada beberapa area yang terdapat lubang besar. Itu seperti baju besinya yang compang-camping, terlihat sangat buruk, permukaannya tertutup lubang besar. Namun, ini adalah dagingnya. Keadaan ini berarti keadaan menjadi sangat buruk, dan menjadi sangat berbahaya. Secara umum, menyalakan api ilahi seharusnya membuat seseorang mengalami transformasi sempurna, menjadikannya lebih kuat. Namun, situasinya saat ini jelas merugikan dirinya sendiri. Darah dan energinya mulai habis. Jika ini terus berlanjut, dagingnya mungkin akan layu. Nyala api menjadi lebih besar. Bagian tertentu dari tubuh Si Hao menjadi kering, tulang putih berkilau terlihat akibat luka-lukanya. Itu sangat menyakitkan. Tubuh Si Hao gemetar ringan, giginya terkatup saat dia menahan siksaan semacam ini. Dia akhirnya tahu mengapa orang-orang dari masa lalu yang ingin berjalan di jalan berbeda menuju keilahian semuanya mati, tanpa mendapatkan akhir yang baik. Ini memang bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang normal. Ini hanyalah permulaan, namun tubuhnya hampir tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Luka serius pun muncul. Dia mulai meragukan dirinya sendiri, apakah dia mampu bertahan. Itu karena jalan yang dia ambil sekarang jauh lebih kejam daripada jalan di masa lalu, lebih teliti. Tidak ada yang bisa dia andalkan. Dia membimbing dao besar eksternal, dan bukan satu pun, api kuno. Pada saat ini, hukum dao alam yang berbeda mulai membakar tubuhnya satu demi satu, menyulut jiwanya. Seolah-olah pedang abadi sedang menebas dagingnya dan membelah jiwanya. Rasa sakit yang luar biasa sulit untuk ditahan. Dengan langit dan bumi sebagai tungku, 10.000 dao sebagai nyala api untuk memurnikan diri, ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang normal. Si Hao merasa dia mungkin berada di ujung jalan segera setelah itu dimulai. Riak muncul di jalur batu biru satu demi satu, dan kemudian berkumpul menuju Si Hao seperti untaian api, berkumpul di sana, berputar di sekelilingnya. Ini hanya sekitar selusin dao, namun sudah seperti ini, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya nanti. Satu kesalahan saja akan mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwa. Dalam beberapa bulan terakhir, Si Hao berkomunikasi dengan dao yang tersimpan di jalur batu biru. Sekarang, dia berhasil membimbing mereka, mengarahkan lebih dari 10 hukum dao alam ke tubuhnya sendiri. Saya belum cukup baik, masih melenceng dari kebenaran. Ini bukan pemurnian, melainkan penghancuran diri. Si Hao diam-diam berpikir sendiri, sampai pada kesimpulan ini. Dia merasa bahwa dia memang telah memimpin lebih dari 10 jenis hukum dao alam, namun dia tidak menggunakan langit dan bumi sebagai tungku dengan benar,
malah langsung membakar dirinya sendiri. Pasti ada beberapa jenis kesalahan. Riak lebih dari 10 jalur batu biru menjadi lebih terang, berenang seperti ular yang terbuat dari cahaya. Mereka membungkus Si Hao, hendak mengekang tubuhnya. Sekarang bahkan lebih berbahaya. Luka di tubuh Si Hao menjadi lebih serius, dan beberapa tempat akan pecah. Ini adalah pelepasan lebih dari 10 jenis hukum alam, membakar dan menghancurkannya. Ini bukan cara yang benar. Si Hao tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu bahwa dia harus mengubah cara hidupnya, kalau tidak dia akan berada dalam bahaya besar. Dia akan jatuh karena luka-lukanya sebelum mencapai akhir. Dunia seperti tungku. Saat itu juga, dia berjuang bebas, bangkit dari tanah. Dia masih duduk, sekarang tergantung di sana. Di sekelilingnya, kekosongan terdistorsi, menjadi tidak jelas dan kabur. Suara yang luar biasa terdengar di udara. Langit sepertinya akan runtuh. Suara luar biasa lainnya terdengar di udara. Jalan batu biru itu tampak menanjak, semakin dekat dengannya. Tempat ini mengalami perubahan yang aneh. Setelah diperiksa lebih dekat, kekosongan itulah yang mengalami perubahan. Selusin garis cahaya api yang terbentuk dari hukum Dao alam disingkirkan, meninggalkan tempat ini. Tampaknya ada tungku tak berbentuk di sekujur tubuhnya, yang dimurnikan dari kehampaan. Itu membungkusnya di dalam. Hal ini terutama terjadi ketika tubuhnya bersinar, pancaran cahaya ilahi merembes ke seluruh tubuhnya, seseorang dapat dengan jelas melihat cahaya suci dibatasi di dalam tungku. Di dunia luar, pikiran semua orang terguncang. Kemudian, di luar tubuh Si Hao, sebuah tungku menjadi terlihat. Setelah diliputi cahaya, sekarang bisa dilihat, kalau tidak maka akan sulit untuk dilihat. Kehampaan terdistorsi, langit dan bumi terkekang, dilebur menjadi tungku, benar-benar terbentuk. Jika bukan karena bagian dalamnya diliputi oleh pancaran kekuatan ilahi Si Hao, akan sulit bagi dunia luar untuk melihatnya. Mereka hanya bisa merasakannya secara samar-samar. Ini adalah pemandangan yang ajaib. Pada saat ini, selusin seberkas cahaya di sekujur tubuhnya berubah menjadi api, mulai menyala, memurnikan tungku kuali itu, tidak langsung membungkus tubuhnya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Banyak orang di dunia luar saling memandang dengan cemas. Rencananya luar biasa hebat, menempuh jalan seperti ini, bahkan lebih lengkap daripada individu-individu mulia di masa lalu yang pada akhirnya jatuh atau melumpuhkan diri mereka sendiri. Seorang master sekte berkata pada dirinya sendiri, ekspresinya muram. Saat ini, yang lain juga terkejut. Dia sebenarnya diberi penilaian yang begitu tinggi. Wang, orang berdosa, Si Hao, apakah orang ini akan menentang surga? Ekspresi Si Hao menjadi lebih tenang. Tubuhnya berada di dalam kuali yang dibakar oleh lebih dari 10 pancaran cahaya api. Dia diam-diam memahami Dao, membiarkan hatinya menjadi damai. Beginilah seharusnya. Dunia sebagai tungku, 10.000 Dao sebagai api, ini adalah tahap awal dari metode ini. Sebuah tungku didirikan antara Si Hao dan kekosongan. Diri sejatinya ada di dalam, dibakar oleh lebih dari 10 nyala api Dao. Lalu, tempat ini menjadi gemerlap. Tungku yang awalnya tidak terlihat, pernah diliputi oleh energi darah dan kekuatan magis, dibungkus oleh api Dao, menjadi terlihat, tampak sederhana dan alami. Waktu terus berjalan. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Api Dao tidak padam, malah menjadi semakin cemerlang. Tempat ini menjadi semakin ilahi. Di dalam kuali yang menampung tubuh Si Hao, seolah-olah tungku obat yang besar sedang dimurnikan. Itu menangkap esensi dunia, menyerap fitur terbaik dari api Dao untuk memperkuatnya. Luka di tubuhnya, lubang besar itu perlahan tertutup. Kulitnya mengeluarkan cahaya, tidak lagi kekurangan vitalitas. Itu masih belum benar, tidak sesuai dengan niat awal saya. Di dalam kuali, Si Hao berpikir sendiri. Lukanya sekarang sudah lebih baik. Karena pemisahan tungku, bagian lembut api Dao memasuki tubuhnya, memulihkan tubuhnya yang terluka. Dia memang mendapat manfaat, tapi ini bukanlah jalan yang ingin dia lalui. Saya ingin melihat Dao ini, jalur ini, dan tidak meniru atau mengulas semuanya. Mata Si Hao tegas. Dia ingin melampaui, bukan hanya mengulangi Dao yang telah dilalui oleh orang-orang kuno. Dia hanya ingin melihat mereka. Saya hanya akan menggunakan Dao ini sebagai api untuk membakar tubuh dan jiwa, membentuk jati diri, bukan meniru teknik kuno, kata Si Hao.
Pada saat ini, kuali tetap berada di sana, tetapi selusin api Dao menjadi berbeda. Mereka mulai membakar dengan ganas, membakar ke dalam kuali, melewati tubuhnya dan membuat seluruh dirinya terbakar. Meskipun ada tungku yang menghalangi jalan, menyaring karakteristik ganasnya, itu tetap saja sangat menakutkan. Si Hao mengamati Dao tersebut, tetapi dia tidak meniru metode kuno, tidak menirunya, malah menggunakan api untuk membakar dan menempa dirinya. Segera setelah itu, luka muncul lagi di tubuhnya. Di dunia luar, semua orang menjadi terkejut, merasa seperti mereka tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Dagingnya sangat kuat, mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai oleh seorang ahli tertinggi. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia mengambil langkah lebih jauh dari itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menanggung ini? Seseorang berkata. Mata beberapa master sekte menjadi dalam, menatap ke arah itu tanpa berkata apa-apa. Mereka memikirkan beberapa hal. Hanya dengan menjalani kesengsaraan surgawi seseorang dapat melawan api Dao jenis ini. Kalau tidak, jika ahli tertinggi yang normal masuk, mereka akan segera dibakar menjadi abu. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Jika seseorang ingin menempuh jalan ini, dagingnya harus kokoh, roh primordialnya juga kuat, atau ketika selusin aliran api Dao itu melilit tubuhnya, cepat atau lambat mereka akan berubah menjadi abu. Mungkinkah dia benar-benar ingin memahami semua Dao yang tercatat di 3000 jalur batu biru, dan kemudian menggunakan ini untuk menjadi dewa? Ini tidak terbayangkan. Dewa surgawi sangat terguncang. Meskipun mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan ini, bahwa mustahil mencapai hal seperti itu, mereka masih merasa sangat terkejut terhadap kegilaannya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga terkejut. Keberanian pemuda ini sungguh luar biasa. Dia ingin memahami Dao 3000 jalur kuno batu biru, dan menggunakannya untuk menjadi dewa? Apakah dia menjadi gila? Tidak mungkin dia akan berhasil. Seseorang menggelengkan kepalanya, memutuskan bahwa dia ditakdirkan untuk gagal. Bahkan jika seseorang mempelajari Dao 3000 jalur ini sepanjang hidup mereka, mereka tetap tidak akan dapat memahaminya. Selain itu, ini adalah tanah kuno abadi, bukan tanah suci, jadi siapa yang akan memberinya waktu? Cepat atau lambat, akan terjadi pertempuran sengit. Begitu dia ditemukan oleh orang lain, dia pasti akan dibunuh. Salah, tujuannya sangat jauh, jauh lebih besar dari imajinasi Anda. Ini bukan untuk benar-benar meniru Dao besar kuno 3000 jalur. Pada saat ini, orang yang berada di dalam kereta ungu emas berbicara. Kabut kacau menyelimuti udara. Kereta kaisar itu sepertinya sudah ada sebelum terbukanya langit dan bumi, misterius dan tak terduga. Ini adalah kereta perang klan kaisar dunia saat ini, dan di dalamnya terdapat individu paling kuat dari klan tersebut, dan orang ini menyadari apa yang sedang coba dilakukan oleh pemuda ini. Dia hanya menggunakan Dao 3000 jalur batu biru sebagai nyala api untuk tungku, dan bukan yang lain. Dia hanya ingin mengamatinya, dan tidak sepenuhnya menirunya. Kata-kata ini terdengar dari dalam kereta ungu emas. Ini, kenapa begitu? Bahkan beberapa master sekte mengerutkan kening, tidak dapat melihat melalui ini. Memahami metode jalur batu biru itu sulit dan tidak mungkin. Namun, jika seseorang memiliki target seperti ini, keberanian mereka akan sangat besar, prospek mereka luar biasa. Jika seseorang mempertaruhkan nyawanya, mereka mungkin benar-benar berhasil. Dia, sebenarnya tidak peduli tentang ini. Dia juga punya ambisi yang besar, tidak ingin terkekang oleh langit dan bumi ini, ingin melompat keluar. Apa yang disebut cahaya api 3000 Dao besar, baginya, sebenarnya hanyalah nyala api, dan tidak ada yang lain. Dia ingin melampaui Dao ini, ahli klan kaisar di dalam kereta emas ungu berbicara tentang dunia ini. Yang lain semua tercengang, terkejut dalam hati. Pemuda ini benar-benar menempuh jalan seperti ini? Dia berani melakukan hal seperti itu? Jika Si Hao bisa mendengarnya, dia pasti akan terkejut. Seseorang mengetahui niatnya, memahami sebagian dari jalan yang ingin dia ambil. Hanya saja, lalu bagaimana jika mereka tahu? Berapa banyak orang yang berani menempuh jalan ini? Kenyataannya, di dunia luar, banyak orang yang mengutuk betapa gilanya dia, mencari kematian di tempat itu. Menggunakan api 10.000 Dao untuk membakar dirinya sendiri, dia ditakdirkan untuk menjadi abu. Ini adalah jalan yang diketahui seluruh dunia, tapi siapa yang berani menempuhnya? Bahkan sulit bagi orang seperti dia untuk berhasil.
kata seorang master sekte. Mungkinkah dia telah melewati kesengsaraan surgawi yang paling menakutkan? Lihat, dia menambahkan api lagi untuk membakar tungku itu, memurnikan dirinya sendiri. Seseorang berkata dengan kaget. Di dalam Immortal Ancient, di jalur batu biru. Lebih banyak api Dao diarahkan, garis demi garis melepaskan riak dan berubah menjadi berkas cahaya. Mereka membentuk api, membakar tungku dunia. Selama proses ini, daging Xihao rusak lagi, karena apinya terlalu kuat. Bukan hanya satu, tapi beberapa puluh lainnya. Semuanya berjalan seperti yang dia bayangkan, memungkinkan dia untuk menempa jalannya sendiri langkah demi langkah. 108 nyala api, namun dia masih bisa menahannya. Di dunia luar, semua orang terkejut. Itu karena dia memahami dengan jelas bahwa dia tidak bisa mencapainya dalam satu langkah. Meskipun dia menghubungkan lebih dari 100 hukum Dao alam jalur batu biru, dia tetap tidak bisa membuatnya menyala dan menjadi gila, malah hanya membimbing beberapa api kecil, perlahan-lahan beradaptasi dan menyempurnakan dirinya sendiri. Seseorang mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, Xihao tidak lagi memperbesar apinya. Dia duduk di dalam tungku, tubuhnya berkilau dan tembus cahaya, bersinar dan terbakar. Sebagian dari dirinya telah tersulut. Dagingnya mengering, seluruh tubuhnya menjadi sedikit lebih kurus. Itu adalah energi vitalnya yang dimurnikan, terus-menerus ditekan dan dipadatkan. Selain itu, lebih banyak lagi luka yang muncul di tubuhnya. Ada lubang dan retakan. Api Dao tidak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengendalikannya, mereka tetap akan merusak tubuhnya. Hanya setelah 1 bulan berlalu, dia secara bertahap beradaptasi dengannya, luka-lukanya tidak lagi memburuk. Namun, saat ini, seluruh tubuhnya hangus hitam, tampak seperti arang. Lubang dan luka dengan berbagai ukuran berjumlah lebih dari 100. Langit dan bumi sebagai tungku, kulit dan daging sebagai tungku, roh primordial sebagai tungku, kata Xihao. Dia melakukan tindakan kurang ajar. Dia membuat dinding tungku kosong menjadi tipis, memungkinkan cahaya api masuk, langsung membakar dirinya sendiri. Ini sangat mengerikan. Sebulan lagi pembakaran diri, peleburan semangat telah berlalu. Xihao kering dan kering, dagingnya layu, bahkan lukanya hilang. Itu karena dagingnya menjadi kulit, menempel di tulangnya. Selain itu, roh primordialnya dimurnikan hingga menyusut, berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, cahaya api di dalam dan di luar tungku menjadi identik. Jika dia melepaskan tungku langit dan bumi untuk langsung membakar dirinya sendiri, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Dalam sekejap mata, itu mencapai bulan ke-9 sejak Xihao memasuki Immortal Ancient. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa. Dan sekarang, setelah mengalami sekian lama, nyala api di dalam tungku menjadi warna hijau, 108 jenis api hukum Dao menjadi sama, menyatu untuk membakar tubuh dan jiwanya. Api telah berubah warna menjadi hijau terang, mencapai titik kesempurnaan, menjelma, mencapai akhir langkah pertama. Seharusnya sudah waktunya untuk memulai fase lain. Xihao menyadari kondisinya saat ini. 108 Dao besar kuno, meskipun menyulut sebagian cahaya, itu tidak benar-benar menyala, menciptakan kembali Dao besar. Namun, hal itu masih cukup mengejutkan. Dengan begitu banyak yang digabungkan, itu akan membakar satu menjadi abu kapan saja. Tepat pada intensitas ini, sampai ke 3000 cahaya api Dao besar muncul secara bersamaan. Xihao menetapkan targetnya. Jika dia benar-benar berhasil melakukan hal ini, dia kemudian dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan intensitas semua api ini, menghubungkan satu langkah lebih jauh untuk menampilkan kekuatan ilahi Dao Agung. Mataku tidak mengecewakanku kan? 108 jenis api Dao yang besar, mereka belum membakarnya sampai mati setelah berbulan-bulan ini? Ini belum semuanya. Apakah kalian semua melihatnya? Api telah berubah menjadi hijau terang, memurnikannya hingga mencapai puncak tertentu. Di dunia luar, ada orang yang terguncang. Ketika kekosongan terdistorsi dan tungku kekosongan menghilang dan 108 api Dao mundur, Xihao jatuh, tubuhnya terbanting ke tangga batu biru. Disebabkan oleh kecerobohannya sendiri, dia dibakar hingga hancur. Seseorang sampai pada kesimpulan ini. Bahkan beberapa master sekte mengerutkan kening, merasa bahwa dia memang membakar dirinya sendiri. Xihao saat ini seperti kerangka. Dia seluruhnya berkulit hitam, kulitnya melingkari tulangnya, tidak memiliki esensi spiritual kehidupan.
Dia pingsan di sana, tidak bergerak sedikit pun. Nak, tolong beritahu aku bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi padamu, cepat bangun, dari sisi gunung abadi, seseorang berkata dengan lembut dengan air mata dan kesedihan. Persis seperti itu, 3 hari berlalu. Si Hao tidak bergerak, dagingnya mengering, kekuatan hidupnya menjadi semakin lemah. Apakah dia mati? Dia seharusnya membakar tubuh aslinya. Orang-orang di dunia bawah bumi berbicara. Mereka memahami hidup dan mati dengan cukup mendalam. Baru pada hari kelima si Hao bangkit kembali, perlahan naik. Dia mengerutkan kening, berjalan selangkah demi selangkah keluar dari jalan bebatu biru, mendekati dunia kecil itu. Saya harus mengisi kembali energi spiritual dan kekuatan ilahi saya, jika tidak maka akan sangat buruk. Dia berkata dengan lembut. Meski seperti ini, dia masih ingin memasuki dunia yang berbintik-bintik. Siapa saja ahli tertinggi yang akan menebasnya, kan? Lukanya terlalu parah. Di dunia luar, sekelompok orang menatap monumen itu, mengawasinya. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Adapun orang-orang di Gua Awan Api, dunia bawah tanah, dan negeri surgawi, mereka bahkan mengungkapkan niat dingin yang samar-samar. Jika si Hao memasuki dunia kuno dalam keadaan seperti ini, kemungkinan besar dia akan mati dengan menyedihkan. Dia memasuki dunia di mana klanku memiliki bakat luar biasa. Apakah dia mencari kehancurannya sendiri? Orang-orang gerbang hantu Drake Dao tertawa keras. Mereka tidak pernah menyangka si Hao akan memasuki tempat itu. Yang lain terlihat terkejut. Seseorang harus memahami bahwa bakat luar biasa dari gerbang hantu Drake Dao ada di dalam, telah menyalakan api ilahi 3 atau 4 bulan yang lalu, mengalami transformasi total, berhasil menjadi dewa. Sungguh kaya esensi spiritual surga dan bumi. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dia menatap ke kejauhan, menemukan bahwa ada cahaya warna-warni yang menguntungkan di kejauhan. Esensi spiritual menjadi lebih kaya. Dia berjalan ke depan, dan pada akhirnya, dia melihat tebing batu yang bercahaya seperti batu giok, berkilauan cemerlang. Sementara itu, di bawah gunung terdapat mata air yang memancarkan sinar keberuntungan, terus-menerus mengeluarkan cahaya dan kabut warna-warni surgawi. Mata air ilahi. Si Hao sangat terkejut. Siapa ini? Nyah. Yang hebat dari klan saya terisolasi dan tidak dapat diganggu. Badut tercela, pergi. Di wilayah pegunungan, lebih dari 10 sosok muncul secara berurutan. Mereka semua adalah ahli yang maju dari ahli tertinggi ke alam api ilahi. Mereka menjaga tempat ini, tidak membiarkan orang lain mendekat. Si Hao tidak memperhatikan mereka, malah menatap mata air suci itu. Dia melihat naga banjir yang naik dan turun di sana, seluruh tubuhnya berkilau seolah diukir dari batu giok. Di dunia luar, semua orang juga melihat pemandangan ini. Orang-orang gerbang hantu Drake Dao memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia sebenarnya berjalan ke sini sendiri, mendekati tempat isolasi ahli luar biasa mereka. Hehe, haha, mereka tidak bisa menahan tawa. Ini hanya mengikuti jalan menuju kehancurannya sendiri. Dengan situasinya saat ini, yang akan terbakar menjadi abu, tubuhnya mengering dan layu, kekurangan energi vital, bagaimana dia bisa melawan bakat luar biasa dari klan hantu Drake yang telah menjadi dewa? Karena itu, seluruh klan tertawa terbahak-bahak, merasa sangat gembira. Ini benar-benar sebuah kompensasi, membiarkan bakat luar biasa klan saya secara pribadi membunuh keturunan darah orang berdosa ini, mendapatkan penjelasan atas penghinaan yang kami alami di alam roh. Seseorang berkata dengan gigi terkatup. Ada beberapa orang dari sekte besar lainnya yang menghela nafas dalam hati. Betapa sialnya Huang. Tubuhnya terluka parah, hampir mati terbakar, namun ia menemui tunggul yang mengerikan begitu ia memasuki dunia kecil. Di wilayah pegunungan, si Hao membuka bibirnya yang pecah-pecah, melakukan segala yang dia bisa untuk menelannya. Sayangnya, mulutnya terlalu kering sehingga tidak ada air liur untuk ditelan. Kalau tidak, saat ini, air liurnya sudah lama mengalir keluar. Dia menatap naga banjir mata air suci itu, matanya menjadi bersinar. Di dunia luar, sekelompok orang tercengang, tidak bisa berkata-kata. Kita harus memahami bahwa di dalam mata air surgawi terdapat bakat luar biasa yang terlalu terkenal, namanya menggemparkan banyak provinsi. Individu ini sekarang telah menjadi dewa. Orang-orang gerbang hantu Drake Dao sungguh gila.
Penampilan Si Hao benar-benar seperti hantu kelaparan yang berinkarnasi yang tiba-tiba menyaksikan pesta mewah. Mereka marah. Orang ini sudah terluka hingga terjatuh, namun sepertinya dia ingin memakan bakat luar biasa klan mereka. Hal ini membuat mereka geram, merasa bahwa ini memalukan dan penuh kebencian, tidak mengetahui betapa besarnya langit dan bumi. Ketika bakat luar biasa gerbang hantu Drake Dao Yaoi melihat sosok humanoid hitam, berkulit dan tulang berjalan mendekat, pupil matanya mengeluarkan cahaya cemerlang. Meninggalkan. Kamu hampir seperti arang hitam, seluruh kulit dan tulangnya, bahkan tidak mampu memasukkan apapun ke tenggorokanmu. Dari samping, makhluk alam api ilahi berteriak. Ini semua adalah orang-orang gerbang hantu Drake Dao. Mereka mengusir Si Hao, tidak mengizinkannya mendekat, wajah mereka penuh rasa jijik. Menurut pendapat mereka, ini pasti seseorang yang gagal, merusak fondasi Dao mereka sendiri sambil menyalakan api ilahi, dan akibatnya dagingnya menjadi layu hingga seperti ini. Yang mengejutkan adalah orang ini tidak berhenti sama sekali, mulutnya malah tersenyum, mekar seperti bunga. Tentu saja, ini adalah bunga yang kering dan hangus. Wajahnya hitam pekat, kering, hanya giginya yang masih seputih salju. Sekarang dia tersenyum seperti ini kepada semua orang, terutama dengan cara dia memandang Yaoi. Tatapan seperti itu membuat seseorang menggigil dalam hati. Itu benar-benar mata pengabdian. Lupakan mereka yang hadir, bahkan para kultivator di dunia luar pun tidak bisa berkata-kata, merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka, pikiran aneh muncul di benak mereka. Orang aneh yang sekarat ini, mungkinkah dia menyukai laki-laki? Dengan mata air ilahi, wajah orang-orang yang menjadi dewa belum lama ini menjadi gelap. Mereka mencaci maki dengan keras, dan juga mengambil tindakan. Salah satu dari mereka meraung, melepaskan hamparan cahaya merah beraneka warna, membentuk pedang ilahi dan menebasnya ke Si Hao. Sial! Namun, orang yang kulit dan tulangnya hangus seluruhnya ini hanya mengangkat tangannya dengan ringan, dan pedang merah tua ini dihentikan, apalagi dipegang di antara jari-jarinya. Ini adalah pedang berharga yang digiling dari gigi binatang. Itu sangat sulit, kalau tidak, bagaimana itu bisa menjadi artefak magis ilahi? Namun, orang itu tidak menggunakan metode rahasia apapun, dan hanya dengan suara bang, benda itu pecah. Sekelompok orang terkejut, semua ekspresi mereka berubah. Kamu, siapa kamu? Mereka merasa sulit untuk tenang. Mereka semua segera menjadi waspada, memperlakukan individu berkulit hitam yang hangus ini dengan serius, seolah-olah mereka bertemu dengan seseorang yang telah melewati ujian api yang mengerikan. Kalian semua adalah orang-orang gerbang hantu Drake Dao? Si Hao menyipitkan matanya, melihat lambang di lengan baju mereka, segera mengenalinya. Itu karena di Spirit Realm, dia telah membunuh beberapa orang dari sekte ini. Wajah orang-orang yang hadir menjadi serius satu demi satu ketika mereka menatap pria seperti arang ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani meremehkannya. Teman, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Yaoi berbicara. Di bawah tebing batu, di dalam mata air yang berkilauan dan tembus cahaya seperti batu giok halus, mengalir dengan warna-warna cemerlang. Yaoi berdiri di dalam tubuh naga banjir yang sangat besar melingkari sana. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kemegahan suci, memancarkan gelombang kekuatan hidup yang mengejutkan. Setelah menjadi dewa, energi darahnya melonjak seperti lautan, menjadi entah berapa kali lebih kuat daripada di masa lalu. Akulah yang kalian semua cari saat ini. Si Hao menjawab. Gigi di bawah bibir hitamnya tampak semakin putih. Yaoi sepertinya merasakan sesuatu. Pikirannya terguncang, dan kemudian dia mengeluarkan cermin tulang, menyinari Si Hao. Pada saat itu, pancaran cahaya suci muncul dari dahinya, dan sebuah simbol terukir di kehampaan. Itu kamu. Mengikuti suara huala, air memercik kemana-mana. Yaoi bergegas keluar dari mata air, matanya dingin. Dia segera tahu siapa orang itu. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Ketika mereka melihat dahinya bersinar dengan cahaya suci, mereka segera memahami identitasnya. Keturunan darah orang berdosa. Sebuah klan yang kotor dan bejat yang memiliki darah orang berdosa yang mengalir melalui dirinya, namun darahnya begitu kuat. Ekspresi orang-orang ini tidak baik, sampai-sampai bisa dikatakan dipenuhi dengan rasa jijik dan kebencian saat mereka melihat ke arah Si Hao. Mata mereka penuh dengan niat dingin, seolah-olah mereka sedang melihat individu rendahan yang bersalah karena dosa.
Semua mulutmu kurang berdetak. Si Hao berkata dengan dingin. Sosoknya bergoyang, meninggalkan seberkas bayangan di tempat aslinya, menghilang. Kemudian, di tempat lain, dua ahli alam api ilahi yang telah berbicara menentang garis keturunan orang berdosa berteriak ketakutan, melakukan segala yang mereka bisa untuk membela diri. Sayangnya reaksi mereka kurang cepat, atau bisa dikatakan kecepatannya agak terlalu lambat. Kedua individu tersebut diserang. Pipi kiri salah satu dari mereka terbelah, seteguk gigi terlepas. Rahang bawah orang lain terbelah, mulutnya juga terbuka. Mereka masing-masing melancarkan serangan ke mulut mereka, serangan yang sangat kuat. Wajah mereka dipukul hingga pecah, dan tubuh mereka berputar sekitar 3 kali sebelum berhenti. Semangat primordial mereka terguncang, tampak sedikit terkejut. Kita harus memahami bahwa mereka telah menjadi dewa, namun mereka masih menerima pukulan seperti ini. Mereka sama sekali tidak berdaya, tidak dapat melakukan apapun. Lupakan yang ada di sini, bahkan di dunia luar, para penggarap dari berbagai sekte yang melihat pemandangan ini terkejut, terutama tokoh generasi tua gerbang hantu Drake Dao, wajah mereka seburuk dan jelek. Tadi mereka masih tertawa terbahak-bahak, mengatakan betapa beruntungnya mereka, bagaimana mereka mendapat ganti rugi atas semua penderitaan yang mereka alami. Keturunan darah orang berdosa menyerahkan dirinya untuk dibunuh oleh bangsanya. Pada akhirnya, hal seperti ini terjadi. Kedua tamparan itu terasa seperti mendarat di wajah mereka sendiri, membuat sekelompok orang merasakan panas terik. Itu kamu, orang yang membunuh dewa surgawi sekteku di alam roh? Di samping Yaoi, wajah seorang wanita muda menjadi pucat pasi. Rambutnya berkibar-kibar, matanya berkobar-kobar, penuh kebencian dan kebencian yang pahit saat dia menatap Si Hao. Bagaimana kamu mengetahuinya? Berdasarkan penalaran normal, saat itu kami semua sedang menjalani persidangan, jadi seharusnya tidak ada yang memberitahu mereka. Mata Si Hao cemerlang. Gerbang hantu Drake Dao, Gua Awan Api, negara surgawi, dunia bawah tanah, kekuatan besar ini biasanya tersebar di beberapa provinsi, mengirimkan murid-murid mereka ke berbagai wilayah untuk berpartisipasi. Pada saat itu, bakat luar biasa Yaoi dan orang-orang ini tidak berada di Provinsi Xin, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui hal ini. Di dunia luar, wajah beberapa tetua leluhur dari gerbang Phantom Drake Dao menjadi tidak menyenangkan. Ada tatapan aneh ke arah mereka dari semua sekte. Jelas sekali sekte ini melanggar peraturan. Ketika beberapa keturunan kuat mereka dikirim ke wilayah tak berpenghuni dan hendak memasuki kuncup bunga Dao abadi, sekte tersebut menggunakan metode terlarang untuk berkomunikasi secara diam-diam dengan mereka. Kamu membunuh dewa surgawi sekte saya Yun Meng, hutang ini harus dilunasi. Seseorang berkata dengan dingin. Tidak semua orang di sekitar mata air suci menerima informasi ini. Hanya murid paling penting yang mengetahuinya, jadi ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan salah satu dewa surgawi sekte mereka jatuh, ini adalah bencana besar yang tak terbayangkan. Dasar hantu malang, sampah berdarah kotor sedang menunggu kehancuran. Masih wanita itu yang menangis di sana. Dewa surgawi yang mati jelas memiliki hubungan intim dengannya. Tidak memahami kata-kata yang harus diucapkan akan membuatmu terbunuh. Si Hao berkata dengan lembut. Segera setelah itu, dia bergerak lagi, berubah menjadi seberkas cahaya gelap. Seperti hantu, dia melayang, mengambil tindakan terhadap gadis itu. Darahmu gelap, keturunan narapidana, mati saja. Gadis itu sepertinya sudah gila, membuka payung tulang dan melepaskan cahaya putih untuk menekan Si Hao. Payung pengumpul surga, ini adalah artefak berharga yang sangat terkenal. Yang ada di tangannya dimurnikan dari tulang dewa. Saat bagian depan payung dibuka, seolah-olah langit sedang runtuh. Simbol menutupinya dengan rapat, seolah-olah itu adalah langit yang dipenuhi bintang tak berujung. Adapun rangka payungnya seperti pilar yang menopang langit, membawa aura berat saat turun. Kekuatannya sangat ganas. Namun, yang mengejutkan adalah dengan gerakan telapak tangan Si Hao, batang payung itu patah dan terbelah. Kemudian, dengan pengerahan kekuatan, langit berbintang, runtuh, permukaan payungnya terbelah. Kaki Si Hao bergerak, mengayun-ayunkannya, meledakkan kekosongan hingga mulai melengkung, seolah-olah akan pecah. Bisa dibayangkan betapa hebatnya kekuatannya. Bakat luar biasa Yaoi berubah menjadi seberkas cahaya.
Dengan sapuan ekor naga banjir, ia membawa gadis itu pergi, menghindari serangan ini. Tendangan Sihao tidak mengenai sasarannya, tapi suara hong yang keras masih terdengar di kehampaan. Selain itu, ada angin kencang yang meletus, menghempaskan orang-orang di dekatnya hingga tubuh mereka bergoyang maju mundur. Betapa hebatnya! Hati semua orang melonjak hebat. Bagaimana orang yang terbakar seperti arang dan terlihat lemah ini bisa memiliki kekuatan bertarung yang menakjubkan? Sihao tidak mengejarnya. Sosoknya berkedip-kedip, muncul di mata air itu dan duduk, dengan panik melahap kekuatan ilahi. Seluruh dirinya segera menjadi cemerlang. Adegan seperti ini mengejutkan semua orang, karena fluktuasinya terlalu kuat. Di musim semi, cairan itu seperti ramuan batu giok yang halus, kental dan berkilau saat melilitnya. Esensi ilahi yang paling dasar dan murni melonjak ke dalam tubuhnya, melonjak seperti api yang mengamuk. Sosok Sihao yang keriput segera membengkak sedikit, serta lapisan kulit tua terkelupas, memperlihatkan penampilan aslinya. Hentikan dia! Yaoi mengambil tindakan, berubah menjadi bentuk manusia, yang pertama bergerak. Dia membuka mulutnya dan meraung, seruan drakonik bergema di seluruh tempat ini, seolah-olah gunung berapi sedang meletus. Simbol tak berujung meletus, menenggelamkan area tempat Sihao duduk. Tangisan drakonik mengguncang 9 langit. Ini adalah jenis teknik yang berharga, kekuatan serangannya menakjubkan. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa tebing di belakang Sihao diam-diam runtuh, hancur berkeping-keping. Selain itu, gunung-gunung batu yang lebih jauh lagi meledak sepenuhnya. Inilah kekuatan seruan naga. Namun, Sihao menolaknya. Meskipun pihak lain adalah talenta luar biasa yang telah menjadi dewa, dia masih bisa melawannya. Setelah penghalang cahaya didukung, simbol seruan drakonik yang berdesir melewati sisi tubuhnya, tidak mendarat di tubuhnya. Shua! Sekelompok orang bergegas, semuanya menghasilkan metode rahasia, artefak berharga, dan hal-hal lainnya. Simbol bersinar terang, cahayanya keluar seperti api saat mengenai sasarannya. Siu! Sihao menghilang dari lokasi aslinya. Kecepatannya terlalu cepat. Ketika dia muncul lagi, telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, menghancurkan tubuh dewa dengan satu kepalan tangan, menyebabkan tubuhnya meledak di tempat. Dia seperti iblis saat dia bergerak ke kiri dan ke kanan, gerakannya tidak dapat diprediksi. Selama proses ini, kulit hitamnya yang hangus terus-menerus rontok, memperlihatkan kilau seperti batu giok di bawahnya. Suara terus terdengar. 6 atau 7 ahli sudah roboh di tanah, tewas di tempat. Apakah kamu berani melawanku atau tidak? Aku akan memenggal kepalamu. Yaoi meraung. Jika ini terus berlanjut, semua orang di sisinya akan terbunuh. Hal ini membuat sorot matanya menjadi sangat kejam. Kenapa tidak? Sihao berhenti. Meski tubuhnya sudah mengering, namun sudah terjadi perubahan besar. Penampilan aslinya terungkap. Kulitnya putih, wajahnya halus dan cantik, meski masih agak kering. Tubuhnya, setelah diisi ulang, terlihat beberapa area dengan luka parah yang masih belum sembuh. Bahkan ada beberapa area yang berlubang. Namun, justru di dalam 108 luka itulah cahaya api menyala, api suci berdenyut, membuat seluruh keberadaannya tampak ilahi dan luar biasa. Dia menjadi dewa? Tidak hanya orang-orang di sekitarnya yang terkejut, bahkan orang-orang di dunia luar pun terkejut. Semua orang mengira dia membakar tubuhnya dengan buruk, merusak fondasi keilahiannya, tetapi siapa yang menyangka bahwa dia sudah menjadi dewa? 108 lubang, luka, bersinar dengan pancaran cahaya ilahi, menyehatkan seluruh tubuhnya. Mencapai langkah pertama menuju keilahian, sedikit berbeda dari apa yang saya bayangkan. Saya perlu melakukan langkah transformasi lebih lanjut. Sihao berkata, senyumnya cemerlang. Tidak ada satu orang pun di sini yang ekspresinya tidak berubah. Dia sudah menjadi dewa, namun dia masih mengatakan bahwa dia harus menjalani transformasi lagi. Jalan seperti apa sebenarnya yang dia ambil? Yaoi, bunuh dia, balas dendam pada guru leluhur kita. Gadis itu mengeluarkan teriakan melengking. Bunuh dia! Yang lainnya juga meraung keras. Mereka percaya bahwa Yaoi tidak ada bandingannya, karena dia memiliki bakat luar biasa, dan sudah beberapa bulan sejak dia menjadi dewa. Api ilahinya sangat menyala-nyala. Saat itu, kekuatan magisnya sudah berada di puncak beberapa provinsi, dan sekarang, menjadi semakin tak terduga.
Sementara itu pemuda di depan matanya jelas mengalami luka serius selama proses menjadi dewa, bahkan tubuhnya berlubang-lubang, aura hidupnya lemah, tidak cukup kuat. Kamu. Tangisan naga menderu keluar seperti laut. Yaoi terbang ke langit, membantai Si Hao. Pertempuran yang menentukan pun terjadi. Beberapa lusin gerakan dipertukarkan. Simbol muncul di antara keduanya, dan teks tulang terjalin. Tangisan naga dan auman harimau terdengar tanpa henti, mengguncang dunia kecil ini. Saat Si Hao pindah, dia terus mengambil tindakan terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah satu dari mereka tidak bisa menghindari serangan itu dan terbunuh. Kamu berani? Keturunan makhluk ganas dengan darah kotor, hentikan kejahatanmu dan serahkan hidupmu. Yaoi meraung keluar, mengejar Si Hao. Namun, suaranya masih terlambat keluar, dan gerakannya terlalu lambat. Si Hao mengambil tindakan lagi, tiba di hadapan gadis itu. Tangan kanannya bergerak keluar, membelah lengannya yang mencoba melakukan pertahanan. Kemudian, dengan gerakan ringan lengannya, sebuah kepala terlepas. Ah! Gadis itu berteriak dengan keras, ketakutan dan keengganan kini muncul dalam kebenciannya yang pahit. Namun, dia tetap meninggal. Tidak. Pertempuran ini mengejutkan dunia luar. Para ahli dari semua sekte menyaksikan, terutama orang-orang gerbang hantu Drake Dao, yang wajahnya pucat, tidak dapat menerima hasil ini. Sebelumnya, mereka masih mengejek kegagalan Si Hao untuk mencapai keilahian, bagaimana memasuki dunia kecil ini murni tindakan mendekati kematian. Ketika dia tidak melarikan diri setelah melihat bakat luar biasa klan mereka, mereka merasa bahwa itu lebih merupakan tindakan tidak mengetahui seberapa tinggi atau rendahnya langit dan bumi. Namun, hasil seperti ini menghancurkan semua harapan mereka, membuat tubuh setiap orang terasa sedingin es. Naga hantu memenjarakan surga. Di medan perang itu, semua ahli yang telah mencapai keilahian jatuh, dibunuh oleh Si Hao. Hanya Yaoi yang tersisa. Dia berubah menjadi naga banjir, menggunakan tubuh aslinya untuk bertarung. Setelah teriakannya yang hebat, seberkas cahaya seperti tendon naga ditembakkan, ditutupi dengan simbol. Itu seperti rantai yang melilit Si Hao. Ini adalah teknik bawaannya yang berharga, alasan mengapa ia dikenal sebagai bakat luar biasa. Tendon naga banjir miliknya memiliki simbol bawaan, menghasilkan teknik berharga yang memenjarakan surga. Ketika tendon naga banjir rantai ilahi ini muncul, secepat kilat, langsung mendekati Si Hao. Si Hao sedikit bergeser ke samping, menghindari serangan itu. Gunung di sebelahnya langsung diledakkan oleh simbol rantai dewa. Kemudian, ia terbang lagi, mengejar Si Hao. Tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu, kata Si Hao. 108 luka di tubuhnya seperti 108 matahari kecil yang bersinar dengan kecemerlangan tiada tara. Semuanya menyala, dan auranya juga meletus. Ini adalah kekuatan tingkat dewa. Si Hao membentuk jejak, bertarung sengit melawan Yaoi. Lengannya terus-menerus menyerang, mendarat di rantai simbol tendon naga banjir itu. Suara kengki yang terdengar di udara, percikan api beterbangan ke segala arah. Hal ini membuat ekspresi semua orang berubah. Itu adalah teknik berharga yang paling kuat dari bakat luar biasa, namun dia berani menghadapinya secara langsung seperti ini, menggunakan tangan kosong untuk menghadapinya. Keduanya bergerak cepat, terus berpindah lokasi, cepat hingga ekstrim saat pertempuran mereka berpindah dari satu gunung ke gunung lainnya. Selama proses ini, gunung terus-menerus meledak. Spesies rendahan dengan darah ternoda kegelapan, penuh dosa, terimalah kematian. Yaoi meraung. Tangisan drakonik menggerakkan langit dan bumi. Ia menukik ke bawah, seluruh tubuhnya bersinar. Beberapa teknik berharga muncul pada saat yang sama, dan yang paling penting adalah kemampuan ilahi bawaannya diaktifkan secara ekstrim. Rantai Dewa Naga Banjir itu berubah menjadi seberkas cahaya. Itu akhirnya melilit Si Hao, akan mengikatnya secara paksa sampai dia pecah menjadi beberapa bagian. Sayap yang mencapai langit muncul. Cahaya keemasan melonjak, bulu-bulunya membawa bintik-bintik warna hitam. Sepasang sayap berbulu besar muncul di punggung Si Hao, dan dengan gerakan yang dahsyat, rantai dewa itu putus. Ah! Yaoi meraung keluar, mulutnya mengeluarkan darah. Dia menderita cedera paling parah, karena teknik bawaannya yang berharga telah rusak. Gelombang kekuatan menghantam tubuhnya. Di tubuh Si Hao, simbol rantai dewa itu pecah sedikit demi sedikit.
Saya juga menjadi dewa. Anda bukan lawan saya. Si Hao hanya mengucapkan kalimat ini, meremehkan situasinya, suaranya membawa penghinaan. Tidak banyak lagi yang ingin dia katakan. Yao Yi tidak mau menerima hasil ini. Seluruh tubuhnya terbakar. Dia ingin bergegas ke surga, tetapi dia tidak bisa membebaskan dirinya dari penjara semacam ini, yang dibekukan oleh wilayah Kunpeng. Sayap dewa terbelah, seluruh dunia kecil menjadi seputih salju dan cemerlang. Cahaya seperti itu menjadi satu-satunya yang terlihat antara langit dan bumi. Sayap Kunpeng menebas kepala Yao Yi. Darah memercik tinggi ke langit. Tidak. Ah! Di dunia luar, orang-orang gerbang hantu Drake Dao berteriak, dan beberapa wajah mereka bahkan menjadi pucat pasi, hampir pingsan.